Alhamdulillah, الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على رسول الله بشيرا ونذيرا. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Baik, insya Allah kita hari ini melanjutkan sesi kedua dari Al-Baqarah juz 29 dan kita sudah masuk surat Al-Mulk ya. Kita masih setengah halaman kemarin ya. Insya Allah kita akan nanti seperti biasa. Saya akan contohkan dulu cara bacanya, beberapa catatan terkait tahsinnya, yang mencakup hukum tajwid, peringatan-peringatan di dalam menerapkan itmamul harokat ya, hal lainnya yang kita pelajari dari matan al-mufid. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Saya tadi keliru. Ayat 6 ya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Oke, segitu dulu ya. Kalau masih ada waktu kita lanjut kembali. Baik, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Surat Al-Mulk ayat 6 ya dan seterusnya. Di sini sebagaimana biasa ya, karena kita sudah mempelajari mata al-mufid, maka praktek dalam itmamul harokat itu harus dijalankan ya. Jadi sekarang kita bukan lagi hanya bahas makharijul huruf di sifat lalu hukum-hukum tajwid yang dasar, tapi lebih dari itu kita mempraktikkan apa yang disampaikan Imam Muqtadi dalam mufidnya, bahwasanya lebih dari masalah makhraj sifat tajwid adalah tentang itmamul harokat. Contohnya misalnya walilladzina, kasroh itu, apalagi kalau kasroh yang saling bergandengan dalam satu kalimatnya. Di sini ada misalnya walilladzina, walilladzina, kasrohnya dalam satu kalimat ada dua, walaupun terpisah dalam fathah. Nah ini terkadang sering sekali tidak sempurna. Di kasroh itu kalau itmamul harokatnya enggak sempurna, maka dia mengarah kepada imalah. Dhammah mengarah kepada
misalnya kita nggak menyempurnakan harokat, maka bisa mengarah kepada bunyi-bunyi yang tidak diperkenankan pada tempatnya atau pada dalam bahasa Arab itu sendiri. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita baca walilladzina, kalau nggak bahas kurang gimana? Walilladzina kafaru, walillah lil lil, nah, itu sudah arah kepada imalah sugro ya, atau bisa menggunakan taklil ya. Walaupun nanti dalam praktek qiraat itu nanti ada perbedaan antara a'immah ya dalam praktek taklil. Apakah bunyi dengan e atau e? Ada dua mazhab. Kalau imalah kubro itu sebetulnya memang tapak ya, sebuah sepakat. Yang mungkin mengucapkan dengan e yang sempurna. E, wabuhe. Karena kalau taklil nanti kayak baca waras gitu ya. Kita ada baca dengan wabuhe, ada baca wabuhe, he. Jadi e-nya tuh tidak seperti e kubro, tapi dia lebih pertengahan. Ya, bunyinya antara imal kubro dengan kasrah. Sama-sama sebenarnya definisi taklil itu ya, antara fathah ya, dengan apa namanya kasrah, tapi dia dari sisi tahwijul fath, dari sisi penyelingan itu berbeda. Yang satu yang satu itu dari sisi qiraah sedikit berbeda. Nah, tapi yang penting di sini kita kalau baca dalam bacaan hafs yang nggak ada imalah, nggak ada taklil ya, maka jangan dibaca dengan mal taklid ya. Kasrah itu rentan sekali. Kasrah itu rentan sekali menjadi taklid ataupun imalah. Jadi walilladzi dan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, gitu ya. Kafaru yang kafaru. Nah, kadang-kadang kalau huruf tipis itu bersandingan dengan huruf-huruf tebal dalam satu kalimat, itu terkadang huruf tebalnya mempengaruhi ketipisan huruf yang sebelumnya. Jadi yang seharusnya dibaca tipis malah lebih tebal. Contohnya misalnya kafaru, ya, kafaru di sini hurufnya dhammah, sementara fa-nya fathah, kafnya juga fathah. Ya, secara sifat huruf kaf dan fa ini sifatnya istifal, infitah, ya kan, sifat-sifat tipis. Sementara roh, ya, dia masuk sama juga istifal dan infitah. Ya, tetapi roh punya sifat khusus dia, itu kalau itu punya sifat tafkhim. Ya, dia punya sifat tafkhim pada sebagian kondisi. Ya, antara kalau kaf sama fa ya ada sifat tafkhim dia. Ya, makanya jangan dibaca kafaru. Kafaru. Kenapa bisa kafaru? Karena mungkin dhammah roh yang terpengaruh. Jadi sempurnakan sesuai dengan proporsionalnya. Kita sesuaikan dengan porsinya. Ya, kalau porsinya fathah, maka dia tertib. Porsinya dia iftitah istifal, maka dia tipis. Porsinya itbaq sama isti'la, maka dia tebal. Ya. Di kafaru, jangan kafaru, di rabbihim. Nah, ini juga sama nih, kita bisa singgung. Kasrah yang dalam satu kalimat saling mutataliyat, ya, saling bergandengan itu nanti detail sekali menjadi imalah mutataliyat. Di rabbihim, behim, harusnya di rabbihim, gitu ya. Jadi contohnya yang mudah bismillahnya karena masih bismillah, orang kita tidak tepat. Bismillah juga di rabbihim, yang banyak kasroh, rohnya fathah, banyak kasroh, haknya kasroh. Nah, jadi ada 3 huruf kasroh nih dalam kalimat di rabbihim, gitu kan. Nah, di sini kita sempurnakan, ya, sempurnakan ketipisan, ya, sempurnakan kasroh ya pada 3 huruf tersebut dan sempurnakan ketebal huruf roh. Birabbihim, jangan juga birabbihim. Birabbihim, orangnya tidak tafkhim, malah jadi tartib. Rah itu dalam bahasa Arab ya, itu diakomodasi juga ya pengucapan rah. Tapi itu dalam qiraah lain seperti pada waras kira ya. Salah satu kaidahnya kalau roh sebelumnya ya sukun. Ya, sebelumnya sukun, sebelum fathah, maka dia dibaca dalam tartib. Kira, kalau dalam bahasa Arab tidak ada seperti itu. Jadi kalau di sini di rabbihim fathah tapi dibaca. Oke. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam.
wa bi'sal masir. Nah, di sini untuk huruf bertasydid ya, kata jahannam. Nah, jahannam ini hati-hati, tasydid itu kita suka telat masuk. Ya, suka telat masuk. Nah, karenanya untuk menghindari itu maka kita harus harus menyesuaikan dengan kadar harokat yang ada. Misalnya di sini lafaz jahannam, jim, ha, nun, mim, semuanya tidak ada huruf mat. Maka di sini kita harus memposisikan mereka sebagai huruf yang tidak mat. Karena dia bukan huruf mat, nggak ada huruf mat, maka nggak boleh dibaca mat. Nah, terus terkadang apa kesalahan yang terjadi? Kadang dari hak ke nun bertasydidnya itu rentan tamtid. Ya, sebagaimana yang disinggung ya dalam mufid itu salah satu tahdzirul qiraah, peringatan dalam bacaan Quran yang disampaikan oleh mufid itu adalah dengan tamtid atau bahasa beliau isbah, tamtid, tawallud hampir sama. Jadi dia itu yang memanjang-manjangkan sesuatu yang nggak seharusnya panjang. Gitu ya. Dalam bacaan Quran ada bacaan panjang, tapi ada kaidahnya, ada porsinya. Gitu ya. Tidak semuanya dibaca panjang. Sebaliknya, dalam Al-Quran juga ada yang pendek. Ada juga yang tidak huruf mat, tapi juga ada kaidahnya. Artinya kalau nggak ada huruf mat, berarti dia pendek kan. Ya, jadi sesuaikan dengan kaidah asal. Nah, seperti gini, jahannam kalau kita masuk jadi begini. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Salah satu yang pengaruh yang sering terjadi itu karena lagu. Karena lagu. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama qiraah dan fikih terkait hukum melakukan Quran secara khusus dengan makomat yang ada. Yang paling terpenting adalah ketika kita pakai lagu atau nggak pakai lagu, itu jangan sampai merubah hukum tajwid dan bisa mengarah kepada hal-hal yang diperingatkan oleh para ulama untuk tidak terjadi kesalahan tersebut. Gitu. Ya, tahdzir atau uyubul qiraah sampai terjadi hal seperti itu. Nah, yang paling sering terjadi seperti ini, huruf tasydid, non mustasydid, mim tasydid, ya sebelumnya huruf yang bukan mat karena telat masuk ke huruf nunnya atau mimnya yang bertasydid itu terkadang jadi tamtid atau isbah pada haknya atau huruf lain. Jadi langsung seharusnya bi rabb walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Jangan jahannam. Ya, jadi kita mesti menyesuaikan temponya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita membuat suatu huruf baru, harokat baru tanpa disadari. Nah, sama contoh kalau misalnya di 30, contohnya di surat An-Nas ya. An-Nas itu contohnya yang terakhir itu. Minal jinnati wan nas. Apa contoh sebelumnya kasrah? Kasrah. Nah, kalau telat masuk al-jinnati wan nas. Keliru. Atau yang paling sering misalnya inna mimma. Sebagaimana pernah kita singgung. Terus karena niatnya karena pengen lebih sempurna gunanya. Ya sempurna gunanya benar. Cuman jangan sampai mengorbankan penambahan huruf yang tidak dibenarkan. Langsung inna, jangan inna, jangan pakai ancang-ancang. Kalau kata guru saya, jangan pakai ancang-ancang. Ancang-ancang yang berlebihan sehingga menambah huruf baru atau harokat baru. Jadi ya, sedikit tambahan ya, atau faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Oke, jadi seperti itu. Jahannam langsung
Wa bi'sal masir. Bedakan sin dan shad. Ini lagi-lagi saya paling makharijul huruf tetap saya sampaikan arahannya ya. Tapi insya Allah saya yakini para peserta di sini karena sudah tingkat lanjut ya dalam menentukan ini, jadi tidak perlu terlalu banyak untuk dikoreksi ya atau disampaikan arahan perincian terkait makharijul huruf dan sifatnya, karena itu sudah di Jazariyah sudah dibahas dalam detail dan akan lebih terpatri lagi kalau kita mempelajari kitab-kitab seperti Mufid dan Sabil dan dipraktikkan dalam karakter ya. Jadi sin sama shad itu bedakan ya. Wabi sal, ya wabi sal masir. Kadang-kadang shadnya jadi sin atau sinnya jadi shad. Wabi sal masir. Nah, ini apa pengaruhnya? Itmamul harokat. Nah, salah satu pengaruhnya kenapa bisa terkadang huruf itu berganti-ganti? Itmamul harokat. Karena bisa di sini fathah, maka jelaskan fathahnya bisa. Wabi sa, bukan wabi so. Kan kalau sa jadi shad, itu jadi mengarah kepada shad walaupun enggak menjadi shad murni. Gitu ya. Dan misalnya lagi ada huruf-huruf tipis, kalau dia tidak dibaca harokatnya dengan sempurna, dia mengarah kepada huruf tebal yang mirip dengannya. Sin mirip dengan shad. Ta jadi kepo. Ya misalnya nanti ta itu mana ya? Nanti di sini tuh contohnya di Fa'tarofu misalnya di ayat 11 tuh. Itu ada apalagi dia mujawir ya, bertetangga dengan roh, satu kalimat dengan roh. Kalau nggak disempurnakan itmamnya jadinya fa torofu toro. Nah kan jadi ngarah kepada to walaupun mungkin nggak murni to, karena tak sama to satu makhraj, gitu kan, tak sama to satu makhraj. Begitu pula dengan sin dan shad, ya kan, safiruha shadun wa zayun sinu, kita nggak tahu belajar kan. Makhraj itu yang sekaligus sifat tafsirnya shad zai sin. Jadi sempurnakan dulu ikhtimul harokatnya. Wabi sal nasir. Jangan mau stimo. Nah, kenalan juga ke bawah. Ya, jadi sering saya sampaikan di sesi tahsin itu yang mungkin sering terluput ya, terkadang apa? Kita itu nggak memperhatikan ikhtimul harokat. Walaupun memang ada tahapan ya. Yang pelan-pelan pertama-tama kita kencangin dulu makhraj huruf sifatnya, terus hukum-hukum tajwid yang bersifat tahsiniyatnya ya, sifat atau istilahnya sifat arifoknya ya, kalau besar kelab mat macam baru disempurnakan dengan itmamul harokat. Jadi sering sekali huruf tipis bersandingan huruf tebal dalam satu kata, itu huruf tipisnya jadi ikut tebal. Nah ini mesti dihindari ya. Wabi sal masir, jangan wabi sal masir. Jadinya bisa mengarah kepada bunyi yang tidak diharapkan. Makanya menurut Imam Tabi kita ingat lagi akbah minallah mirjan, gitu ya. Lahan kopi karena disebabkan nggak sempurna ikhtimul harokatnya lebih jelek, akbah lebih buruk ya, perlahan ya, walaupun memang sekali lagi teori ini dikritisi ya para ulama qiraah yang datang setelah beliau, dan menjadi juga pendapat dari ulama yang sebelumnya. Tapi setidaknya untuk khuruj minal khilaf, kalau dari khilaf itu ya kita tetapnya menjaga kesempurnaan. Oke, jadi wabi sal masir, jangan wabi sal masir begitu. Oke. Tujuhnya idza ulqu, di sini ada mad jaiz munfasil 4 harokat, ingat ya. Jadi kita tetap di sini kita talakinya pakai torik hafs, riwayat hafs torik syafi'iyah. Syafi'iyah untuk mad munfasil 4 harokat. Kalau mau pakai 2 harokat gimana? Nah, bisa lihat kaidahnya ya di salah satu daurah saya yang sudah selesai kemarin dan Ramadan tentang risalah Qasril Munfasil. Nah, situ bagi antum atau antuna pengen baca bacaan hafs dengan 2 harokat, nah itu kaidah-kaidahnya di situ banyak perinciannya ya. Nah, tapi kalau yang 4 harokat kita jaga ya, riwayatnya 4 harokat dengan kaidah yang kita pelajari selama ini. Oke, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya taqur. Nah, di sini
perhatikan ya masalah mat. Matnya apa? Secara usman asli matobiyah ya. Jadi terkadang sebagian qari atau qari'ah kurang teliti ya, hatta yang mereka sudah sering ngaji gitu ya. Kalau orang awam atau yang masih dalam tolibul ilmi yang tingkat mubtadiin pemula, mungkin masih terkadang sering sekali terjadi kesalahan. Fiha dibacanya fiha atau dibaca fiha sami'u laha. Kalau jangan fiha sami'u laha. Fiha fa-nya panjang, ha-nya panjang. Sami'u yang panjang hanya ain yang ada huruf mat. Nah, kalau yang masih mubtadiin, yang masih level pertama belajarnya atau masih awal, kadang-kadang mereka belum bisa membedakan mana yang ya madiyah, mana yang alif lam alif madiyah, mana yang waw madiyah. Jadi kadang bahasanya fiha sami'u laha syahiqa, kan jadinya berantakan. Nah, tapi ternyata sebagian kita yang sudah belajar dua kadang masih diperhatikan ya. Jadi kalau ada ya madiyah dibaca dua, ha ada alif madiyah dibaca dua, sami'u ada waw madiyah dibaca dua. Lebih teliti ya, apalagi kalau antum-antumnya sudah menghafal Quran ya. Jadi walaupun menghafal Quran punya target, tetap ya diperhatikan tajwidnya. Panjang pendek itu lagi-lagi bisa mempengaruhi makna kalau tidak dijaga dengan baik. Oke, ya, secara khusus makobi. Oke, berikutnya syahiqun wa hiya dafur, jadi tambah ketemu waw ikon wa hiya dafur. Di sini dafur ada jangan wa hiya tofu to, wa hiya tofu, wa hiya dafur. Nah, kenapa bisa jadi tofur? Karena setelahnya harokat dhammah. Nah, itu ya, harokat dhammah ini ya indikasi kepada huruf tebal atau bukan huruf tebal, mengindikasikan pada huruf atau bunyi yang mencucuk atau yang monyong, sehingga terkadang huruf sebelumnya itu fathah misalnya itu ngikut-ngikut monyong mengarah kepada bunyi tebal. Nah, ini mesti dilihat. Wahiyya dafu, wahiyya tofu. Jadi nanti kayak huruf to ya, itu mesti dijaga gitu. Oke, berikutnya takadu tamayyazu minal ghaib. Jadi yang udah yang sudah saya kasih mulai awal ya, atau arahan tadi maksudnya nggak perlu supaya saya ulang ya. Jadi yang baru nanti akan saya sampaikan. Yang udah sering diulang nggak akan saya sampaikan. Supaya menyesuaikan saja ya. Oke, sini ada al-ghaib ayat 8. Nah ini kalau kita wakaf di sini matlin. Tapi kalau kita nggak wakaf di sini, maka di sini jatuhnya sifat lin. Ya, kita sudah pernah bahas ya bedanya mat dan sifat lin. Ya, mat lin itu pasti sifat lin, tapi tidak setiap sifat lin itu mat lin. Ya, paham ya. Nah, jadi misalnya kalau kita mau wasol, maka kita nggak boleh baca lebih dari satu. Ya, jadi hanya boleh satu kalau wasol. Misalnya takadu tabayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Kalau mau wasal. Nah, tapi kalau misalnya mau wakaf, maka lebih baik ya secara jamin wakaf berarti di sini seminimal sudah wakaf kaf ya, karena sudah ada perbedaan dari sisi redaksi makna. Belum tam ya, kalau tam itu udah ayat, tapi kalau dia kaf ya. Nah, kalau kaf maka kita baiknya berhenti. Walaupun tanda wakafnya di situ kalau pakai mushaf Madinah pakainya wasol aula ya, wasol aula. Dan mungkin sedikit saya sampaikan faedah tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran itu memang sifatnya ijtihadi. Ya, jadi misalnya satu mushaf di sini kok wasol aula, tapi di mushaf lainnya wakaf aula, atau bahkan di sini wasol aula, di situ laginya wakaf mamnu, boleh berhenti. Gimana dong kita berpatokannya? Ya kita taklid aja kepada salah satu mushaf yang kita yakin. Ya, karena setiap mushaf itu selama dia ada penerbitnya jelas ya. Dan kalau bisa juga ada tim pentasihnya di Indonesia, kita punya tim pentasih Kemenak RI, Lajnah Pentasih Mushaf. Itu insya Allah mereka orang-orang yang kredibel dalam Al-Quran ya. Fokus dari Qiraah, dan tajwid. Ya. Jadi apa namanya, patut percaya gitu ya.
walaupun berbeda dengan di Madinah. Di Madinah pun juga ada ahlinya, para masyayikh ya, dan mereka punya standar. Masing-masing standar ya boleh disesuaikan dengan masing-masing. Tapi kalau mau dipilih mana ya, kalau saya pribadi lebih cocok dengan mushaf Madinah. Ya, tapi tidak full ya, artinya pada sebagian besar itu saya cocok karena pertama mushaf ini memang jadi mushaf yang standar internasional, gitu ya, dari sisi dari sisi keilmuannya, dari sisi percetakannya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mushaf yang diciptakan Kemenak ya. Karena mereka juga punya kapabilitas dalam hal itu. Ya, jadi tanda-tanda wakaf itu memang bisa berbeda-beda karena sifatnya ijtihadiyah, bukan sifatnya berdasarkan dalil qat'i. Oke. Jadi kalau wakaf di minal ghaib itu semua cukup ya. Takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Kalau misalnya dianggap usul aula berarti itu minimal wakaf hasan. Ya, kalau hasan nanti ada khilaf. Ya, ala hal apa namanya tergantung dari sisi mengenai kaidah hal tersebut ya. Oke. Di sini tadi al-ghaib ya, al-ghaib apa namanya? Jadi kalau wakaf kita boleh madlin 2, 4, 6 seperti mad arif disebut. Takadu tamayyazu minal ghaib ya. Kalau wasal minal ghaib kullama, jangan minal ghaib kullama, salah ya. Oke, ulama cuma jaiz ya, sudah kita bahas hasil. Di sini paling tambahannya adalah sa'alahum. Apa sa'alahum? Di sini sama fathah pergandengan ya, satu kalimat sempurnakan fathahnya. Sa'alahum, jangan sa'alahum. Jadi kadang-kadang itu huruf-huruf yang saling mutataliyah ya, yang saling bergandengan itu atau saling yujawir, saling bertetangga gitu. Artinya satu deret gitu kalau bahasa kita. Itu terkadang konsistensi dalam harokat itu terkadang tidak tepat. Jadi misalnya sa'alahum kita bikin vokalnya gimana? A-a-a-hu, a-a-a-hu. Gitu ya. Kita bikin vokalnya dulu nih sebelumnya. Misalnya contoh sa'alahum vokalnya a-a-a-hu. Bukan 3a 1u. Satu lagi sukun. Nah, ini kalau kita menerapkan iktamul harokat, maka 3 fathah ini mesti sama bunyinya. A, A, A. Kayak kita kalau latihan vokal A, I, U. Atau misalnya A, A, A. I, I, I. Enggak, bukan A, O, O. Kalau gitu jadi beda kan vokalnya. Atau misalnya I, misalnya I, E, I. Jadi beda kan. Kalau U, misalnya U, O, U. Jadi beda. Kalau misalkan A, A, A. I, I, I. U. Jadi satu vokal, satu ritme. Nah, sama seperti ini salah. Kalau kita potong latihan misalnya gitu, a-a-a-u. Nah, gimana jadinya? Sa'alahum. Nah, kalau dipraktikan seperti sa'alahum. Nah, gitu ya, bukan bukan sa'alahum. Saknya tipis, tapi pas alanya malah tebal. Sa'alahum. Jadi nggak tepat. Ya, atau sebaliknya ya, macam-macam bisa tukar-tukar. Ini contoh nanti latihan sederhana untuk iktamul harokat. Sa'alahum. Nah, ini sempurna. Berikutnya sa'al khazanatuha aladina khazanatuha izainya ya, dari sifat makhraj dan sifat huruf khazanah zin zai itu rentan sekali dan jadi sin. Khazanatuha. Kalau kita nggak sempurnakan apa jaharnya. Jadi membedakan zai sama sin itu sifat jahar. Walaupun mereka punya sama-sama sifat subtil. Ya. Jadi zai ini apalagi ketika dia berharokat maupun sukun, ya, itu rentan sekali jadi sin. Kalau disadari sa'alahum khasanatuha, apa jadi khasanatuha? Oh berarti ini selain makhrajnya salah, sifatnya mungkin juga kepengaruh. Dari apa? Pengaruh dari kita nggak menerapkan jahar. Nah, jadinya
Jadi khosana itu jadi sin atau zai campur sin. Alhamdulillah. Sa'alahum khazanatuha khazanatuha ya khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi juga tadi yang perlu dari saya untuk roh ya, hukum roh ingat tafkhim roh. Yang paling sering kurang sempurna itu biasanya roh tarakik ya. Jadi roh tarakik itu ada roh misalnya di roh harokat kasrah di akhir atau roh sebelum kasrah di akhir kalimat itu terkadang sering banget dibaca dalam tafkhim. Alam ya'tikum nadhir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada yang begitu kadang ya. Nah, itu mesti dikoreksi. Alam ya'tikum nadhir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti juga di ayat kalau di sini nanti setelahnya ada kabir, as-sa'ir. Nah, itu juga gimana cara membedakannya dari sisi vokal ketika roh oke, apalagi di akhir kalimat akhir ayat, maka itu posisi pipih seperti kita kasroh. Nadhir, bukan nadhir. Kalau or itu akan kembali kepada posisi roh ingin diucapkan fathah atau dhammah. Nah, jadi dari posisi rahang saja sudah berbeda antara tarik dan tarik. Katanya mesti dibedakan, gitu ya. Oke. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Nah, di sini ada nazir juga nih. Kalau kita wakaf di qalu bala qad ja'ana nadhir, maka di sini harus tarik. Tapi kalau kita wakaf, kalau kita wasal satu ayat penuh, maka di sini rohnya mesti tarik. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Ya. Paling ayat 9 ada lafaz walal. Ini huruf bo. Nah, ini di Jazariyah disinggung juga. Walalna atau bolal. Di sini walalnya pakai mat ya. Walal. Fi walalin kabir. Ini bot. Ini jangan sampai tipis ya. Dia huruf tebal jangan jadi tipis. Fi walal, walal jadi dal. Gitu ya. Atau sebaliknya. Botnya tebal tapi lamnya jadi tebal. Fi dhalalin kabir. Pada dalam bacaan waras itu boleh dalam taqdim. Faqad misalnya faqad dhalla, faqad dhalla dalam taqdim. As-salat ya kan dan seterusnya. Tapi kalau untuk bacaan hafs ya tidak ada yang dalam taqdim. Fi dhalal. Jelaskan tipisan lam. Fi dhalal. Jaga tebal qad, jaga tebal qad, jaga tipis lam. Fi dhalalin kabir. Ya. Wa kunna nasma'u aw na'lamu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini paling di fi ashabis sa'ir kan antara shad, ha, sin. Kadang kalau fi ashab sebenarnya kalau kata ashab saja ya. Ada ashabul jannah, ada ashabul nar, ada ashabul a'raf dalam Al-Qur'an. Itu kadang shadnya dibaca sin, ha-nya dibaca ha. Ashabun nar, ashabul jannah atau fi ashabis sa'ir. Nah, itu jelas jamahan jali antara ashab dan ashab. Itu jelas maknanya jauh berbeda, ya. Ya, jadi fi ashab ya di fi ashab ini mesti dibedakan antara shad dengan sin, ha dengan ha dalam praktiknya, dalam praktik. Fi ashabis sa'ir dan ha atau ha dari namun harokat mesti tipis istifal ya infitah jangan fi ashab sering sekali misalnya ashabul jannah ashabun nar hafal semua gitu ya. Kenapa? Karena pengaruh sukun sebelum ha untuk kata ashab. Seharusnya gimana bacanya? Ashab fi ashabis sa'ir bukan fi ashabis sa'ir. Nah, sekarang kita masih sering seperti itu. Tapi nggak apa-apa, latihan ya. Jadi kita jadi bisa lebih pelan-pelan memperbaiki bersama-sama. Oke.
terakhir ayat 11 ya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ini sama ya, hampir sama dengan yang itu. Oke, baik, bisa kita lanjutkan. Bagaimana lanjutnya silakan kalau diatur panitia, saya ikut saja urutannya. Tafadhalu. Ya, gimana? Silakan. Apa nih yang ini? Ini yang ikhwan mana kok cuma dia doang yang nyalakan kamera ini, yang ikhwan yang peserta. Soalnya Mas Juan, oke Mas Juan saya izinkan ya. Yang ikhwan tetap peraturan berlaku ya. Itu nggak ada pengecualian itu. Kecuali kalau uzur syar'i saja. Siapa sekarang? Tolong diatur panitia ya, siapa? Langsung. Saya hanya mengoreksi berita. Karena belum tahu ya. Pekan lalu siapa ya? Kemarin sampai nomor 6. Artinya hari ini sampai nomor 7. Dari nomor 7 maksudnya. Nah. Yang nomor 7 mungkin. Oh, yang pekan lalu, Ustaz. Pekan lalu saya, Ustaz. Harusnya nomor 7 apa? Ya udah ya, silakan lanjut saja. Langsung diatur saja ya, silakan. Langsung mulai. Seperti biasa, satu orang satu ayat ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebentar untuk tahu saja tentu misalnya di billah itu ya. Bu siapa ya? Bu Sri ya. Ini apa namanya? Untuk untuk bunyi fathah pada ismu jalalahnya jangan terlalu terbuka juga. Billah itu juga terlalu berlebihan. Jadi jangan terlalu lebih billah atau jangan juga terlalu kurang. Billah tapi cukup billah. A'udzu billahi jangan gitu ya. Gitu. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Kalau lebih tadi kita ya. Billahi minna atau kalau kurang billahi minna. Coba diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Hati-hati untuk birabbihim, haknya jangan masuk hidung. Birabbihim, him ini masuk hidung. Birabbihim, ya di pangkal tenggorokan. Birabbihim ya. Birabbihim hi di bawah di pangkal tenggorokan kita, bukan birabbihim him ya, itu masuk ke khaisyah. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Tapi biasa aja ya, ya. Jadi jangan birabbihim, jangan juga terlalu ditekan. Karena hak itu sifatnya dia rokhawah, hamas ngalir. Ya, bukan ada tekanan yang kuat. Birabbihim itu jadi terlalu tekan-tekan. Ya, cukup birabbihim. Birabbihim. Ya, gitu aja. Ya, Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Berikutnya silakan. Yang nomor 8 berarti Ya. Diingat-ingat ya, urutannya diingat-ingat ya. Jadi biar langsung standby seperti biasa. Sekarang Ustaz, nomor 8 ya. Silakan Aksiri. Ayat berapa tadi itu?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillazi ini Ustaz ya. Ada sampai mana coba? Jadi kan udah dibaca ayat 7 sekarang. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Kunahnya kurang. Syahiqaw. Jadi ada pengaruh masuk kaisyum ya. Sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Bang, Sami'u laha syahiqaw. apa tadi bacanya? Sami'u. Ulang-ulang. Coba dari awal tadi. Idza ulqu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Nah, oke. Saya ingatkan ya, jadi untuk tadarus pertama ta'awudnya cukup satu kali di awal. Jadi nggak perlu lagi tiap peserta baca ta'awud ya. Kalau mau baca ta'awud, jadi adabnya seperti itu. Salah satu adabnya ta'awud yang jahar itu hanya satu kali saja. Kalau mau baca ta'awud boleh, tapi disir. Gitu ya. Kalau dalam rangka tadarus jamaah seperti ini. Jadi tidak perlu setiap orang membaca ta'awud basmalah juga. Jadi yang paling pertama itu cukup ya dengan ta'awud basmalah mereka. Yang lainnya boleh kalau mau baca ta'awud basmalah disir saja. Jangan dijahar. Oke, lanjut. Ayat 8 Ustaz. Enggak, ini bagaimana ini? Lanjutnya siapa ini? Urutan Ya, apa Ustaz? enggak, maksudnya gini, sebenarnya peserta juga mesti tanggap ya. Kan udah dibilang nih dari pertemuan lalu nih, jadi jangan nunggu panitia juga yang ingetin. Satu orang kan satu-satu ayat ini. Lanjut, berarti nomor 8, sidik sudah. 9, lanjut. Terus itu ya. Jangan nunggu dipanggil. Nah, Ustaz. Baik, apa sebelumnya ini ada peserta yang sebelum pekan lalu ada yang terskip seperti Siti Sofiatun, mungkin bisa di Ya boleh, silakan. ya. Lanjut aja, lanjut. Ya, 8 ya, Ustaz. Ya. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum fiha fawjun. Nah, ini kalau waqaf di sa'alahum, maka minimal lagi diulang dari kullama. Ya, karena di sini dia ada irtibatul kalimah, ada hubungan antar kalimah. Jadi misalnya kalau kita nggak kuat, boleh berhenti di sa'alahum. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Nah, diulang dari kullama. Atau kalau mau aman di khazanatuha. Kalau waqaf di sa'alahum khazanatuha, boleh langsung mulai dari sa'alahum. Gitu ya. Jangan dari fiha. Nah, karena fiha ini jatuhnya adalah harf dalam bahasa Arab ya. Harf fiha ini ada masuk ke masuk ke harf dan enggak dia ini menjelaskan keterangan kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dimulai dari fiha. Gitu ya. Coba diulang. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Malah satu napas, malah bagus ya. Oke, paling sedikit saya koreksi tadi untuk hamzahnya. Ya'tikum, hati-hati jangan terlalu menyampur dengan ainnya. Walaupun tadi sebenarnya nggak terlalu sih, cuman agak ngarah tadi kayak
ya'tikum. Ya. Posisikan hamzah itu lebih di bawah ain. Alam ya'tikum. Alam ya'tikum. Oke, gitu ya. Karena hamzah itu sifatnya syiddah. Sementara ain itu baini ya. Jadi dari sifat yang berbeda. Oke. Ya, lanjut. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Nah, fakadzabna dalnya ya. Ini koirin ya. Ini dalnya rokhwahnya dimainin ya. Fakadzabna, apalagi dia bertasydid. Fakadzabna. Jangan dibikin syiddah ya. Fakadzab. Jadi biar membedakan dengan dal, gitu ya. Membedakan dengan dal. Oke, coba diulang. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Qalu bala. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Nah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Agak putus tadi suaranya. Coba kabirnya kurang nanti nggak kedengeran. Diulang illa fi dari in antum. In antum illa fi dhalalin kabir. Oke, nah, ahsan, insyaallah bagus ya. Oke, berikutnya. Afwan Ustadz, Ana tadi nomor 9 belum baca. Ya, silakan langsung aja. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, bagus. Langsung lanjut. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Oke, bagus. Tapi kok dikalian lagi ya? 2 kali. Yang apa? Mungkin sedikit saya koreksi. Tadi as-sa'ir ya. Jadi hati-hati jangan telat masuk ya. Walaupun dia misalnya di sini as-sa'ir ada ain dan dia ainnya tidak bertasydid, tapi tadi ada kesan tamtid. Jadi contohnya tadi seperti gini. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Di sini ya. As-sa'ir tanpa disadari atau mungkin terlalu cepat, terlalu lambat gitu ya. Jadi kadang kalau kita baca terlalu lambat itu nanti efeknya itu jadi tamtid atau isbah atau tawallud. Sementara 2 orang ya. Ya, adik kakak ya, saudara anak yang apa? Di ashabis sa'ir ya, dia kalau kalau lambat seperti itu bisa tamtid atau tawallud atau isbah. Kalau kecepatan jadi ikhtilas gitu. Misalnya as-sa'ir itu juga pernah tepat. Coba diulang ya, di qaidin atau kuenza salah satunya tadi mungkin diulang dari fasuhqan aja langsung. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, Ustaz. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, ahsanti. Berikutnya. Tadi sampai sini ya. Tapi pekan lalu saya sudah bacakan sampai ayat 12 sebenarnya. Ya, jadi sekarang aja ya. Jadi yang belum melihat tata caranya bisa lihat di rekaman yang pekan lalu. Jadi sekaligus ya sampai ayat 12 ya kalau nggak salah. Sampai waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya, sekalian ya. Oke, lanjut.
Innalladzina yakhshawna Pokoknya tebal. rabbahum. Pokoknya kurang tebal. Yakhshawna. Ingat di sini berlaku marotibut tafkhim ya. Marotibut tafkhim baik itu mazhabnya mazhab Ibnu Jazari ya. Kalau Ibnu Qahan dia enggak memasukkan. Ibnu Jazari masukkan sukun itu ya masuk ke kategori tafkhim yang memang nomor 3 ya. Tetapi tetap kelihatan gitu ya. Yang yakhshawna. Innalladzina yakhshawna. Jadi tetap jelas apa takrimannya gitu. Coba diulang. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Nah, jangan dari situ. Minimal dari yakhshawna tidaknya boleh. Jadi kalau tadi antum baca innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum. Nah, ini masih kurang sebenarnya kalau tidak hilang. Minimal dari yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Karena kita kalau sesi tadarus ini kita cari yang paling sempurna. Dalam COVID tidak. Beda nanti kalau kita dalam sholat atau mungkin dalam baca cepat kadang-kadang ya hal seperti ini mungkin nggak dapat ya. Itu ya untuk support. Ini saya mengajarkan secara khusus ya untuk COVID tidak dan juga beberapa pembahasan tajwid yang ada. Secara kesempurnaannya gitu. Nah, coba. Kalau mau bagus lagi saya nafas sih begini kalau bisa. Ya, coba. Innalladzina yakhshawna Masih kurang. rabbahum. Yakhshawna. Isti'la ya. Jadi isti'lanya tuh kurang. Antum masih kesana masih istifal itu. Yah. Jadi pangkal lidahnya tuh masih antum belum naik ke atas. Turun ya. Jadi kalau isti'la kan naik ya, istifah. Yakhshawna. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, lanjut. Silakan akhirnya. Siapa nih? Banyak nih. Nomor Ya. 11. Lian, mana Lian? Akhirnya Lian silakan. Belum tadi. Sepertinya tidak responsif, langsung saja. Ya langsung saja siapa deh, langsung. Nomor 12. Sampai ayat 15 ya kita ya. 3 ayat lagi. Jadi terakhir siapa? Mas Juan ya. Berarti nomor 2 siapa? Nomor 12 ini ini ada Desi. Oh, ya udah. Silakan. Desi ya, silakan. Ya Ustadz, sampaiin wa asiru ya Ustadz. Ya. Wa asirru qawlakum awijaharu bih. Innahu alimum bidzatis sudur. Oke, di sini mungkin tambahan dikit saya pengen kasih arahan. Bidzati, jadi dia tak kasroh ini tetap dijaga ketika tipisannya ya. Jadi lagi-lagi karena pengaruh setelahnya itu ada huruf short, ya, huruf tebal, itbaq, isti'la. Jadi kadang-kadang bisa mempengaruhi ketipisan tak, jadi tanya ditebal. Bidzatis, jadi kayak kesannya jadi kok, ya. Bidzatis sudur. Karena bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Coba sekali lagi diulang. Innahu alimum bidzatis sudur. Ya. Oke. Lanjut. Silakan Ahdi.
Ya, silakan. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, pokoknya tipis. Ya, khabir. Ya, jangan jadi posisi pipi ya. Antum ini posisi masih khabir. Jadi kesannya masih posisi ra fathah. Fathah him. Baik, fathah atau kasrah, fathah atau dhamma. Coba wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Nah, hati-hati alif lam jangan mantul. Nah, salah satunya di tuhfah atau apa tuh sebenarnya kalau disyarah lebih rinci ya dalam bahasan hukum lam alif dan lam fi'il. Salah satu hal yang sering terjadi itu alif lam itu suka mantul ya. Misalnya tadi wa huwal latiful khabir. Latiful atau alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jawaban tak tepat ya. Jadi lam itu dijaga bainiyahnya ya. Dijaga bainiyahnya. Wa huwal latiful khabir. Nah, sekali lagi bilang. Wa huwal latiful khabir. Oke. Ya, terakhir. Silakan. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Nah, jangan mantul. Jadi yang sering mantul itu kalau bahasa guru saya itu apa? Kol-kolah ilegal. Syekhona Farabi itu sering manggil kol-kolah ilegal. Jadi al-ardo. Misalnya al-ardo. Maksud juga tadi alif lam ya. Al-khabir. Lamnya mantul, orang mantul. Itu kol-kolah ilegal. Jadi kol-kolah yang nggak pada tempat. Ya, contohnya untuk misalnya al-ard nih ya. Ja'ala lakumul ardo. Lakumul ardo. Jadi langsung posisi dia itu posisi rotatif ya pada makhrajnya tanpa dipantulkan. Nah, kalau yang biasa bikin mantul itu karena dia memberikan space. Ja'ala lakumul ardo. Ja'ala lakumul ardo. Itu karena dikasih space. Ya, enggak usah jangan dikasih space. Langsung dia al-ardo. Ya, coba dulu. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Zainya jangan kayak sin ya. Rizqih itu ya kalau nyampur sin gitu rizqih. Itu antara jahan atau hams ya. Nah, soalnya wa kulu mir rizq ya. Wa kulu mir rizqih. Jelaskan. Diulang dari ini aja. Wa kulu aja langsung. Wa kulu mir rizqih. Oke. Wa ilaihin nusyur. Baik ya, mungkin tadi sedikit aja untuk yang al-ardo itu sering sekali ya, hampir setiap para qari itu sering banget kadang ro itu mantul. Jadi kata al-ardo itu pula alif lam komariah ya, itu sering sekali kadang mantul. Itu perlu dengan riyadhah latihan ya. Tidak cukup hanya sekali tapi yang berkali-kali. Sama nanti beberapa program berikutnya saya akan terus singgung ya masalahnya. Baik, itu mungkin ya. Shadaqallahul azim. Ya, semoga kita dikasih saldo Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, khatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka